Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati, amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 21 Juni 2026. Yang pertama, ibadah lansia. Ibadah rutin lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 9. Yang kedua, berita PWGT Jemaat Rantepao, kunjungan keesaan atau sharing program kerja dan ramatama PWGT Jemaat Sendawar Klasis Kaltim Samarinda Kutai Mahakam bersama dengan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 11 sampai 13. Yang ketiga, ibadah bulanan PKBGT Jemaat Rantepao digabung dengan PKBGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17 atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7. Yang keempat, pundi khusus. Pundi 4 pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 diperuntukkan kepada Panitia Jambore Sekolah Minggu Jemaat Rantepao dan Panitia Jambore Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2026 di halaman Kodim 1414 Tanah Toraja. Yang kelima, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Bennett Rantetoding dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 18 WITA. Yang keenam, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Novi Sari Samben dengan Saudara Melkianus Koparihi dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang ketujuh, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Yohanes Kaloko, orang tua dari Ibu Margareta Silambi atau mertua dari Bapak Pendeta Yonatan Mangolo, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2. Pada hari Minggu 14 Juni 2026 di rumah kediaman Tumale. Yang kedua, Bapak Matius Rego atau Neanto, orang tua dari Bapak Agustinus Rego atau mertua dari Ibu Damaris Sampeyuru, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1. Pada hari Rabu 17 Juni 2026 di rumah kediaman Tok Karau. Yang ketiga, Bapak Yonatan Nanlauda atau Bapak Cindy, saudari dari Ibu Ida Nanlauda atau ipar dari Bapak Seth Turiki, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari Kamis 18 Juni 2026 di Rumah Sakit Laki Pedada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Buntu Tagari Talung Lipu. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Yang kedelapan, rangkaian acara penghiburan atau pemakaman. Yang pertama, keluarga almarhum Neriani, orang tua dari Ibu Adriani atau mertua dari Bapak Yakob Dasa di Salutubu, Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 25 Juni 2026. Yang kedua, keluarga almarhum Elis Limbong atau Nenek Ganta, orang tua dari Ibu Agustina Makamban atau mertua dari Bapak Penatua Samuel Paseru di Pangala akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 12 dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, keluarga almarhum Hermin Ipik, Nenek Juadi,
orang tua dari Bapak Welem Ruga dan Bapak Parmenas, atau mertua dari Ibu Nurdina Runga dan Ibu Mary Parmenas di Bongga Karadeng, akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni 2026 pukul 17 WITA, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang keempat, keluarga almarhum Yohanes Kassa Patulak Allo atau Nenek Vita, orang tua dari Bapak Penatua Agustinus Rerung dan Ibu Nova Reiha Palondongan, atau mertua dari Ibu Naomi Payungan dan Bapak Ical Kadu di Durian, Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 17 WITA, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kesembilan, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao berdasarkan program kerja Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao menyampaikan bahwa pemeriksaan administrasi pengelolaan keuangan dan inventaris terhadap bendahara jemaat maupun kelompok pada semester 1 tahun 2026 akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 6 sampai dengan 11 Juli 2026 pukul 16. 10. Kelas katekisasi CD. Kelas katekisasi CD kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikuti, diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor Jemaat Rantepao atau di tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Demikianlah penekanan warta jemaat dan informasi lebih lengkap. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan yang dipermuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah pada saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersekutu, yang berkenan memanggil kita dalam persekutuannya melalui pengudusan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, menghayati persekutuan kita pada saat ini, kita dituntun dengan tema "Di dalam Dia ada kehidupan". Mari beribadah kepadanya, kita bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya, berkumpul menyembah kepada Yesus Kristus. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk
muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertaimu. Menyertaimu juga. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Doa memohon kasih setia. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Jagalah hidupku sebab aku setia. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah hati hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat hatiku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan. Seperti apa yang Engkau lakukan. Sebab bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari mendengarkan 10 firman dari kitab Keluaran pasal 20 pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian dasatita. Amin. Firman-Mu kupegang selalu saat duka saat senang, dalam hidup yang akan datang Tuhan yang memegang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Allah ada kehidupan yang sejati. Namun, seringkali kita memilih jalan kita sendiri, menjauh dari Dia, Sang sumber kehidupan. Dosa membuat hati kita kering, iman kita layu, dan hubungan kita dengan Allah retak. Marilah kita datang mengaku dosa di hadapan-Nya, yakin bahwa di dalam pengampunan-Nya kita kembali menemukan kehidupan. Kekuatan hidupku kudapat dalam Yesus, Dia tak pernah meninggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali, yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Di sini aku bawa Tuhan.
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berapalah semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita berdoa. Inilah persembahan syukur kami Tuhan. Apa yang telah kami persembahkan kiranya Tuhan memberkati. Semoga boleh dipakai dengan baik di dalam ladang-Mu. Pun yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan juga tetap memberkati. Semoga boleh kami mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu hanyalah kasih tak akan lekang. Waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu dari Tuhan Yesus sungguh bernilai dan indah tetap. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan pembacaan firman Tuhan saat ini dari Kejadian pada pasalnya yang ke-21, di ayatnya yang ke-8 sampai 21, dan Roma pasal 6 ayat 1b sampai 11, serta Injil Matius pada pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Kalau kita sudah dapat bagian yang akan kita baca malam ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Tritunggal, yang terus menyertai dan memelihara kami. Terima kasih bahwa kami boleh beribadah, kami boleh bersama berkumpul di tempat ini menaikkan pujian, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh membaca firman-Mu dengan baik. Kami renungkan dengan indah. Dan kami pulang membawa firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia. Biarlah kami berfokus kepada firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa,
karena ia pun keturunanmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Dengan demikianlah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Injil Matius pada pasalnya yang ke-10 di ayatnya yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya,
dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Kita boleh bersyukur saudara-saudara karena kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Juni. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Tentu kita yang hadir di tempat ini dan semua umat manusia ingin untuk hidup selama-lamanya. Tidak ada yang ingin cepat mengakhiri kehidupan ini. Kita ingin hidup selama-lamanya. Kita hidup saudara-saudara, tapi bukan hanya sekedar hidup. Tetapi kita hidup untuk menikmati kasih, damai, sukacita, dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu keinginan kita. Tidak ada yang ingin hidupnya sia-sia. Tapi kenyataannya banyak orang hidup saudara-saudara dalam ketakutan, dalam penderitaan. Banyak orang hidup dalam ketidakpastian, tanpa pegangan. Bahkan juga banyak orang hidup dengan dosa. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan
bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan. Bahwa di dalam Tuhan kita memperoleh kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan berikan kehidupan kepada kita. Dan kita mesti bersyukur. Bersyukur karena sampai hari ini kita masih bernafas. Bersyukur sampai hari ini kita masih bisa berbuat, kita masih bisa bekerja. Bersyukurlah teman-teman, hai bro, sister. Bersyukur karena kita bisa nongking, duduk. Bersyukur karena kita bisa main game online yang dulu-dulu ndak ada seperti itu. Bersyukur kalau orang tua menginginkan kita mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah yang paling baik, supaya kita punya masa depan, supaya kita bisa bersaing dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau sudah berada di dunia di abad 21 dan kita masih bisa mengikuti perkembangan zaman, kita bisa mengikuti program-program yang ada untuk masuk di handphone kita. Bersyukur kalau kita masih bisa healing ya, menikmati suasana bersama keluarga yang dulu-dulu seperti itu tidak ada. Kita mensyukuri kehidupan ini. Tapi ingat saudara-saudara, kehidupan ini kan tidak mudah. Tidak semudah kita membalik telapak tangan menjalani kehidupan ini, tidak. Kita belajar dari kejadian. Bagaimana Abraham diperhadapkan dengan satu kehidupan yang cukup berat. Dia punya istri Sarai, dia punya anak dia punya anak Ishak, tapi juga punya gundik Hagar dan punya anak dari gundik itu Ismail. Ini satu kehidupan yang tidak memperlihatkan ketenangan. Dan itu boleh terbaca dalam kejadian tadi. Yang pada akhirnya kemudian Sarah menyuruh Abraham usir mereka. Ya, satu sisi ada rasa cemburu, jelas itu pasti pada diri Sarah. Tapi pada sisi yang lain juga, saudara-saudara, Tuhan mau katakan Abraham, apa yang kujanjikan, apa yang kukatakan jauh sebelumnya bahwa keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang. Itu hanya akan terjadi pada anak yang dijanjikan, yang diberikan kepadamu, dan itu hanya pada Ishak. Jadi kemudian saudara-saudara, dalam keluarga ini suasananya tidak nyaman lagi. Pada akhirnya Abraham mengusir Hagar dan anaknya. Bapak Ibu yang kekasih, ketika mereka berada di padang gurun, lalu kehabisan air, Ismail menangis. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Tuhan hadir memelihara mereka. Disiapkanlah air sehingga Ismail boleh minum, Hagar boleh mempertahankan kehidupannya, dan keturunan ini juga menjadi satu bangsa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Kadangkala dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita juga mengalami yang disebut dengan padang gurun, dalam tanda kutip ya. Tadi saya sudah katakan hidup ini tidak mudah kan. Kadangkala kita juga berada di padang gurun, di mana saudara-saudara kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi yang saat ini orang mulai menjerit. Harga sudah semakin naik, kualitas barang sudah semakin kecil. Kemarin ada beberapa ibu-ibu yang mengatakan beli sabun kok sudah semakin kecil. Ini sabun batangan ya, ataupun juga sabun cair. Ukurannya sudah mulai kecil. Kita sudah merasakan ada akibat dari situasi yang terjadi. Kita berada dalam padang gurun di mana seringkali sakit juga menguasai kehidupan kita. Atau kita berada dalam padang gurun di mana konflik terjadi antara ayah dan ibu, atau sebaliknya antara anak dan orang tua dan anak. Yang membuat kita seringkali kehilangan kasih sayang. Bahkan juga di dunia pelayanan bisa jadi ada yang mengatakan ini pelayanan begitu berat, begitu susah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Tuhan ada kehidupan. Apakah Tuhan biarkan kita? Tidak.
Sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Sampai hari ini Tuhan masih memperlihatkan betul. Dalam hidupmu ada tantangan, ada padang gurun yang berat yang mungkin membuatmu sampai sedih, yang mungkin membuatmu tidak berdaya, yang mungkin membuatmu harus tergeletak untuk beberapa waktu. Tapi aku ada di situ. Di dalam dia ada kehidupan yang Tuhan nyatakan. Bahkan di dalam keluhmu, di dalam susahmu, Tuhan mengatakan, aku merangkulmu, aku mengasihimu. Dia tidak biarkan kita. Dan karena itu saudara-saudara, kita pun mau melihat, kenapa sih ada penderitaan? Penderitaan itu masuk dalam dunia karena dosa. Dan Paulus katakan dalam Roma pasal 3, semua manusia telah berdosa. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa, semuanya berdosa. Kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita, tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan saya bisa menyelamatkan diri saya selama-lamanya, tidak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan dosa. Tapi saudara-saudara, justru pengharapan kita lihat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dimerdekakan, kita diangkat oleh Kristus, kita diberikan kehidupan baru bukan karena perbuatan kita. Ini beda ya ketika kita mengatakan saya berbuat baik di dunia ini supaya dicatat di sorga dan pada akhirnya saya mati, perbuatan baik saya itulah yang dilihat. Tidak demikian. Tapi firman Tuhan mengatakan kita memperoleh kehidupan ini karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah yang besar, kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita lewat kematian Kristus. Dia menderita, dia mati dan dia bangkit. Paulus katakan kita telah mati bagi dosa. Kata mati saudara-saudara bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Dosa kita sudah dimatikan oleh Kristus. Tapi ingat, tidak berarti sesudah itu kita tidak berbuat dosa. Kan sampai hari ini, esok dan seterusnya manusia pasti akan melakukannya. Tapi kita mau melihat betapa anugerah Tuhan itu besar. Sehingga kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, dosa tidak lagi menjadi penguasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus. Ya, dosa sudah dilenyapkan. Ketika kita belum mengenal Kristus, atau kita kenal Kristus tapi kemudian kita acuh tak acuh dengan dia, atau kita kenal Kristus lalu kemudian kita seakan-akan tidak mau tahu dengan firman-Nya, dengan apa yang dikatakannya. Ketika kita tidak kuat di dalam iman, dosa itu menguasai kita, pikiran kita, dia mengendalikan perkataan kita, dia mengarahkan tindakan kita pada perbuatan dosa. Tapi lihat, renungkan, setelah kita berada di dalam Kristus, ketika iman kita kuat, ketika kita merenung perjalanan hidup sampai saat ini, lihat, Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan ketika Yesus menjadi Tuhan dalam diri kita, saudara-saudara, maka yang kita perlihatkan adalah kehidupan yang jauh dari perbuatan dosa. Karena itu Paulus jawab, hei, jangan lagi sekali-kali kamu berbuat dosa. Kan pertanyaannya begini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Tapi Paulus bilang tidak. Tidak ada setitik pun dalam diri kita untuk kembali lagi melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi Bu Pendeta, banyak kali kami buat. Ya, ketika kamu lakukan itu, cepat bangkit, bertobat. Tapi jangan bertobat, hari ini bertobat. Tuhan punya kasih karunia yang panjang, yang besar, nanti saya diampuni lagi. Ingat, tidak demikian. Tuhan Yesus bilang begini, jangan sekali-kali mempermainkan Allah. Tidak boleh kita mempermainkan Tuhan. Itu ngeri hukumannya. Amin. Jangan sama sekali mengatakan nanti Tuhan ampuni, nanti Tuhan bebaskan. Tidak.
Kalau kita tahu itu berdosa, jangan lakukan. Terus kalau kita lakukan, Ibu Pendeta, kita tidak melalui kata perbuatan, tidak sadar, bangkit. Ayo berdiri kembali. Di situ pengampunan berlaku bagi kita. Karena itu Paulus bilang begini, melalui baptisan kita dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan yang memperoleh kasih karunia, yang memperoleh keselamatan. Karena melalui baptisan saudara-saudara kita mati bersama dengan Yesus Kristus. Melalui baptisan kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Melalui baptisan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Artinya kita sudah meninggalkan manusia lama kita yang dikuasai oleh dosa. Lalu kemudian kita terima hidup baru dan kita dipanggil hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga di dalam Dia, di dalam Kristus ada kehidupan baru. Di dalam Kristus tinggalkan kebiasaan buruk. Di dalam Kristus hiduplah dalam kasih. Di dalam Kristus kita harus jujur, setia. Hidup lama sudah berlalu. Mari hidup baru. Dan Yesus teguhkan kita dari kitab Matius tadi. Yesus panggil murid-muridnya satu persatu. Ya, Yesus perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus supaya mereka pergi memberitakan Injil. Tapi kan tidak mudah. Menarik membaca Injil Matius tadi, tidak mudah. Kata Yesus, kalian akan ditolak, kalian akan dianiaya, kalian akan diejek, kalian tidak akan dihargai, kalian ditempatkan pada posisi yang paling berat. Bapak Ibu pasti mengalaminya ya, saudara-saudara pasti mengalaminya. Menjadi pengikut Yesus kadangkala kita tidak dihargai, diejek, dijauhi, ditinggalkan, dipokada, bokoki dan sebagainya. Itu kan menyakitkan hati. Tapi janji Yesus katakan jangan takut. Kalau di dalam Dia ada kehidupan, itu berarti Yesus juga akan menyertai kita. Orang yang menyerahkan hidupnya pada Kristus, saudara-saudara, dia tidak kehilangan apa-apa. Justru sebaliknya, orang yang menyerahkan hidupnya pada Kristus, dia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Itu luar biasa. Maka bersama-sama kita memahami hari ini kita hidup, besok kita hidup, lusa kita hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Hidupmu sudah dijamin. Bahkan minggu lalu dikatakan hidup kita itu berharga di mata Tuhan, terhormat di mata Tuhan. Kalau hidup kita terhormat, berharga di mata Tuhan, maka di dalam Dia nikmatilah kehidupan ini. Jalanilah, mungkin ada padang gurun, ada kesusahan, tapi tetaplah ikut Tuhan. Karena orang yang mengikut Kristus setia sampai akhir, dia memperoleh hidup yang kekal. Hari ini ada baptisan kudus untuk anak kekasih Ben. Dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Tapi percayalah, walaupun Ben kecil, Tuhan akan bersama dengannya. Mama dan Papa Ben akan terus mendidik dia menjadi anak yang takut pada Tuhan. Didiklah dia menjadi anak yang punya masa depan yang baik. Jadilah ayah dan ibu yang sungguh-sungguh memberikan keteladanan yang baik. Saya sudah katakan dua hal yang mesti kita lakukan sebagai orang tua yang selalu menyerahkan anak kita untuk dibaptis, ataupun ketika menyaksikan anak kita memperoleh atau memberi diri dalam pengakuan dewasa sebagai orang yang dewasa dalam iman. Yang pertama adalah lihatlah anak ini adalah anugerah Tuhan, dan karena itu didiklah dia sebanyak-banyaknya untuk mengenal firman Tuhan. Ini penting. Banyak orang pandai tapi tidak takut pada Tuhan. Banyak orang hebat tetapi tidak mendahulukan Tuhan, akhirnya hancur. Yang kedua, didiklah anak-anak kita supaya mereka punya masa depan yang baik, yang berani mengatakan kebenaran, yang berani mewujudkan yang baik, yang berani tampil menjadi orang-orang yang berkualitas. Itu tanggung jawab yang Tuhan inginkan, supaya anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita
dia hadir, dia menjadi anak yang hebat di mata Tuhan, dan kita menjalankan tanggung jawab dengan penuh kasih, sehingga hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita jalani hidup ini di dalam Dia, dan di dalam Dia kehidupan kekal dinyatakan. Mari tunduk sejenak di dalam Tuhan dalam saat teduh. Engkau rancang yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau menginginkan supaya kami hidup di dalam Engkau, menikmati damai sejahtera-Mu, kuat karena Kristus bersama dengan kami, topang kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam saat teduh baptisan kudus untuk seorang anak kekasih, Ave Rafael Bennett Rantetoding. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, Bapak Ferdi bin Rera dan Ibu Yeni Duma. Saya persilakan berdiri. Apa boleh di depan sini? Berdiri depan sini ya. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa,
Namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah jawabmu? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawabmu? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawabmu? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Baik, dengan keyakinan, pengakuan, dan janji saudara, maka saya akan membaptis anak kekasih Ave. Boleh maju ke depan. Ave Rafael Bennett Rantetoding. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Boleh duduk, Pak. Silakan. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Ibu Bapak boleh maju ke sini. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini kami menyerahkan surat baptisan. Di sini dicantumkan anak kekasih Ave Rafael Bennett Rantetoding telah dibaptis tanggal 18 Juli, telah dibaptis tanggal 21 di Jemaat Rantepao. Simpanlah surat baptisan ini dan gunakanlah dengan baik kebutuhan masa depan anak kita. Selamat, Tuhan memberkati. Silakan.
juga doa syukur untuk baptisan yang telah terjadi bagi Ave. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh menolong kami dalam ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Biarlah ibadah kami membawa sukacita kemuliaan bagi Tuhan. Dan firman yang kami dengarkan Engkau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, agar kami memahami bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Di dalam Engkau kami memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada kesempatan ini juga anak kekasih kami Ave Rafael Bennett Rantetoding telah dibaptis. Biarlah Ave ini terus memahami dan mengerti kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Pakailah Bapak Ferdi bin Rera bersama Ibu Yeni Duma untuk membesarkan anak kami Ave, mendidiknya agar anak ini boleh takut dan setia hanya kepada Tuhan. Masa depannya terjamin dalam Tuhan. Berkati keluarga Bapak Ferdi bin Rera, biar mereka teguh kokoh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami sekalian. Tolonglah kami dalam kehidupan ini Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka dalam pendidikan, dan anak-anak kami saat ini memasuki masa libur. Biarlah Tuhan menolong sehingga masa libur ini digunakan dengan baik, melakukan hal yang positif di mata Tuhan, dan menjadi kesenangan sukacita bagi orang tua. Juga Tuhan memberkati anak-anak yang mengurus persiapan-persiapan untuk memasuki pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Semoga mereka boleh mendapatkan sekolah-sekolah yang mereka harapkan. Tuhan bersama dengan mereka. Berkati keluarga kami, kiranya damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami. Bapak, Ibu, dalam segala pekerjaan Tuhan berkati, biar kami boleh mengerjakan dengan baik. Para orang tua kami dalam usia indah, lansia, Tuhan berkati. Semoga tetap kuat dan sehat. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, hadirlah di dalam penderitaan sakit yang mereka alami. Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta, Ibu Dina Palinggi, Ibu Elma, Ibu Magdalena, Ibu Hermin, Ibu Damaris, Ibu Adolfina, Ibu Santi, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Carlota Dupa, Mikael, Ibu Suryani, Ibu Dia Karaeng, Ibu Kurniati Gala Lande, Bapak Esar atau Bapak Pendeta Ellen Yusuf. Tuhan, Engkau hadir untuk menyembuhkan mereka. Juga membawa saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga almarhum Yohanes Koko, keluarga almarhum Matius Rego, keluarga almarhum Yonatan Nan Lauda. Hiburkan dan hiburkan keluarga ini. Engkau tahu juga pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, tolong kami agar kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Engkau berkati saudara-saudara kami yang bersuka cita, baik pertambahan usia, juga yang sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Kiranya sukacita mereka sempurna di dalam Tuhan. Engkau berkati untuk rencana pemberkatan perkawinan saudari Novita Sari Samben dan Melkianus Koparidhi. Kiranya rencana ini berjalan dengan baik dalam kekuatan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk majelis gereja dengan pelayanan yang kami akan kerjakan seminggu ke depan. Kuatkan majelis gereja, pengurus OIG, biar kami berpegangan tangan mengerjakan pelayanan dengan baik. Juga untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Biarlah semuanya dapat dikerjakan dengan indah, nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikanlah suasana yang kondusif di negara kami. Mampukan pemerintah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sangat rumit di negara ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik. Kami boleh hidup dengan tenang, nama Tuhan diagungkan. Berkati perdamaian di dalam di dunia ini. Biarlah peperangan boleh berhenti. Berkati pelaksanaan sidang Sinode Am yang akan berlangsung pada bulan Juli. Tuhan berkati panitia dan seluruh peserta yang akan hadir. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil membawa kemuliaan dan gereja Toraja tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sertailah kami ketika kami pulang nanti, biar kami tiba dengan selamat di rumah masing-masing.
Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur dan pengharapan kami. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya jemput kita berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Demikian petunjuk hidup baru. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Pergilah saudara-saudara dan lakukanlah firman Tuhan. Beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah. Arahkan hatimu padanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku.
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah sungguh baik kepada kita.